Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biojon, pada video ini kita akan bahas mengenai tata letak daun pada batang atau istilah latinnya Pilotaxis atau juga Disposio foliorum. Daun-daun pada suatu tumbuhan biasanya terdapat pada batang dan juga pada cabang-cabangnya. Nah, ada pula daun-daun suatu tumbuhan berjejal pada suatu bagian batang, yaitu pada pangkal batang atau pada ujungnya. Nah, umumnya daun pada batang terpisah-pisah dengan suatu jarak yang nyata. Bagian batang atau cabang tempat duduknya suatu daun disebut sebagai buku-buku batang atau nodes, dan bagian ini seringkali tampak sebagai bagian batang yang sedikit membesar dan melingkar, sebagai suatu cincin yang dapat kita lihat jelas pada bambu, tebu, dan juga pada tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok rumput-rumputan. Sedangkan bagian batang antara dua buku dinamakan dengan ruas atau internode. Walaupun pada tumbuhan lain biasanya tak nampak adanya buku-buku batang yang jelas, tetapi biasanya kita menyebut tempat duduk daun itu sebagai buku-buku dari batang. Jadi walaupun tidak nampak bukunya, tapi jika ada bagian dari daun atau ada daun yang duduk pada bagian batang tersebut, maka bagian dari batang itu kita sebut sebagai ruas dari batang. Kemudian bagian batang antara dua daun yang bawah dan atas kemudian kita kategorikan juga itu sebagai ruas. Walaupun bukunya tidak nampak, tapi kalau ada daun maka kita sebut itu sebagai buku batang. Kemudian jarak antara daun yang satu dengan daun yang lain yang di atasnya maka kita sebut itu sebagai ruas atau internodum. Nah, jika kita membandingkan duduknya daun pada batang untuk berbagai jenis tumbuhan, ternyata ada perbedaan, terutama perbedaan itu mengenai aturan letak daun-daun satu sama lain pada batang. Nah, aturan mengenai letak daun inilah yang dinamakan sebagai tata letak daun. Untuk tumbuhan yang sejenis, misal pada semua pohon pepaya, dimanapun tumbuhnya, akan kita dapati tata letak daun yang sama. Oleh sebab itu, tata letak daun dapat pula dipakai sebagai tanda pengenal suatu tumbuhan. Nah, untuk mengetahui bagaimana tata letak daun pada batang, harus ditentukan terlebih dahulu berapa jumlah daun yang terdapat pada satu buku batang. Yang kemungkinannya, yang pertama pada setiap buku hanya terdapat satu daun, yang kedua pada setiap buku batang terdapat dua daun yang berhadapan, atau yang ketiga pada setiap buku batang terdapat lebih dari dua daun. Jadi kemungkinannya satu daun, dua daun, atau lebih. Nah, berdasarkan jumlah daun pada buku batang yang memperlihatkan tiga kemungkinan tadi, maka kita buat ikhtisar bahwa tata letak daun yang pertama, pada tiap buku batang hanya terdapat satu daun. Nah, untuk yang seperti ini kemudian disebut sebagai tata letak daun yang tersebar atau istilah latinnya folia sparsa. Nah, walaupun dinamakan tersebar, tetapi jika kita teliti, justru akan kita jumpai hal-hal yang sangat menarik dan ternyata bahwa akan hal-hal tersebut terdapat sifat yang beraturan. Nah, jika misal pada suatu tumbuhan, pada batangnya kita anggap mempunyai bentuk silinder, kemudian buku-buku batang sebagai lingkaran dengan jarak yang teratur pada silinder tadi, kemudian tempat duduknya daun adalah suatu titik pada lingkaran itu, maka akan kita temukan hal-hal seperti berikut. Kalau kita mengambil salah satu titik tempat duduk daun sebagai suatu titik tolak, dan kita bergerak mengikuti garis yang menuju ke titik duduk daun pada buku batang di atasnya, dengan mengambil jarak terpendek, demikian seterusnya pada suatu saat kita akan sampai
pada suatu daun yang letaknya tepat pada garis vertikal di atas daun pertama yang kita pakai sebagai pangkal tolak. Jadi nanti akan ada daun yang tegak lurus dengan daun yang pertama. Dan sementara itu kita berputar mengikuti suatu garis spiral yang melingkari batang tadi. Kemudian pada perjalanan melingkar sampai tercapainya daun yang tegak lurus di atas pangkal tolak. Setelah kita lewati sejumlah daun tertentu. Kejadian yang demikian itu akan selalu berulang kembali walaupun kita ambil daun yang lain sebagai titik tolak. Nah, jadi mengenai tata letak daun, jelas ada ciri-ciri khas yang bersifat beraturan. Nah, ternyata di sini bahwa perbandingan antara banyaknya garis spiral untuk melingkari batang dengan jumlah daun yang dilewati selama sekian kali melingkar batang merupakan suatu pecahan yang nilainya tetap untuk satu jenis tumbuhan. Nah, jika untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permulaan garis spiral tadi, ketika mengelilingi batang sebanyak X kali dan jumlah daun yang dilewati selama itu adalah B, maka perbandingan kedua bilangan tadi akan merupakan pecahan X per B, atau untuk X-nya kita kategorikan A atau kita wakili dengan A. Maka tadi untuk pecahan yang muncul adalah A per B yang kemudian dikenal dengan rumus daun atau rumus divergensi. Jadi rumus daun atau rumus divergensi adalah A per B, di mana A merupakan jumlah garis spiral yang mengelilingi batang untuk mencapai dua daun yang tegak lurus dengan daun permulaan atau yang tadi kita sebut sebagai tolakan. Kemudian B adalah jumlah daun yang dilewati oleh garis spiral. Nah, untuk mencapai dua daun yang tegak lurus satu sama lain, telah dilewati sejumlah B daun, berarti pada batang terdapat pula sejumlah B garis-garis tegak lurus atau garis vertikal yang dinamakan sebagai garis ortostik. Nah, garis spiral yang kita ikuti melingkar batang merupakan suatu garis yang menghubungkan daun-daun berurutan atau berurut-urut dari bawah ke atas. Jadi menurut urutan-urutan tua mudanya, garis spiral ini dinamakan sebagai spiral genetik. Jadi garis spiral yang kita ikuti melingkari batang merupakan suatu garis yang menghubungkan daun berturut-turut dari bawah ke atas menjadi menurut urutan tua mudanya. Jadi yang paling tua itu yang paling bawah. Jadi urutannya dari bawah ke atas itu dari yang tua ke yang muda. Nah, sehingga disebut sebagai spiral genetik. Nah, untuk pecahan AB selanjutnya dapat menunjukkan jarak sudut antara dua daun berturut-turut. Nah, jika diproyeksikan pada bidang datar, jarak sudut antara dua daun berturut-turut pun tetap dan besarnya adalah A per B kali besarnya lingkaran, sama dengan A per B kali 360 derajat. Nah, itu disebut sebagai sudut divergensi. Nah, jika kita memeriksa berbagai jenis tumbuhan dengan tata letak daun tersebar, ternyata bahwa pecahan AB dapat terdiri atas pecahan 1 per 2, 1 per 3, 2 per 5, 3 per 8, 5 per 13, 8 per 21, dan seterusnya. Nah, jika kita amati dengan seksama angka-angka yang membentuk pecahan tadi, maka deretan angka pecahan yang masing-masing dapat merupakan rumus daun suatu jenis tumbuhan. Itu memperlihatkan sifat sebagai berikut. Yang pertama, tiap suku di belakang suku kedua jadi suku ketiga dan seterusnya merupakan suatu pecahan yang pengambilannya dapat diperoleh dengan menjumlah kedua pembilang dua suku yang ada di depannya. Demikian pula penyebutnya yang merupakan hasil penjumlahan kedua penyebut dua suku yang di depannya tadi. Atau yang kedua, tiap suku dalam deret itu merupakan suatu pecahan yang penyebutnya merupakan selisih antara penyebut dan pembilang suatu yang di depannya. Pembilang suku yang di depannya. Sedang penyebutnya adalah jumlah penyebut suku di depannya dengan pembilang suku itu sendiri. Atau singkatnya, kita lihat 1 per 2, 1 per 3, kemudian 2 per 5, kemudian 3 per 8, 5 per 13.
Kita lihat untuk pembilang ada untuk 1/2 pembilangnya 1, untuk 1/3 pembilangnya 3, kemudian untuk suku selanjutnya 1 pembilang ditambah pembilang atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk menyebutnya juga 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian untuk coba kita lihat ke suku yang 38, di mana untuk suku sebelumnya ada 1/3 dan 2/5. Untuk pembilangnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian untuk penyebutnya 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian untuk suku selanjutnya untuk 5/13, kita lihat di suku sebelumnya ada 2/5 dan 3/8. Jika pembilangnya 2 dan pembilangnya 3, kita jumlahkan menjadi 5. Kemudian penyebutnya 5 dan 8 ada 13. Maka polanya akan terus seperti itu. Nah, deretan yang seperti ini kemudian disebut juga sebagai deret Fibonacci. Jadi deret Fibonacci ini adalah deretan rumus-rumus daun yang memperlihatkan sifat yang begitu karakteristik. Ini menurut namanya yang menemukannya dinamakan sebagai deret Fibonacci. Jadi yang menemukannya ini adalah Fibonacci yang menemukan deret. Kemudian pada berbagai jenis tumbuhan dengan tata letak daun tersebar, kadang-kadang juga kelihatan daun-daun yang duduknya rapat berjejal-jejal, yaitu di ruas batang yang teramat pendek, sehingga duduk daun pada batang tampak hampir sama tinggi, dan sangat sukar untuk menentukan urutan-urutan tua mudanya. Nah, daun yang mempunyai susunan demikian disebut sebagai roset atau rosula. Nah, untuk roset atau rosula, ini kemudian ada dua jenis. Yang pertama ada roset akar, kemudian ada juga roset batang. Di mana untuk roset akar, itu jika batang amat pendek sehingga semua daun berjejal di atas tanah. Jadi nampak seperti muncul dari akar. Sedangkan yang sebenarnya itu dari batang yang letaknya di permukaan tanah karena untuk ukuran batangnya itu sangat pendek. Jadi untuk roset itu amat dekat dengan akar. Misalnya ini adalah pada lobak atau Raphanus sativus, kemudian juga Elephantophus caber atau tapak liman. Kemudian yang kedua ada roset batang. Ini contohnya pada kelapa. Jika daun yang rapat berjejal itu terdapat pada ujung batang, di mana batangnya ini cukup tinggi jauh dari tanah sehingga tidak nampak seperti muncul dari akar untuk daunnya, jadi jelas nampak muncul dari batang, maka ini disebut sebagai roset batang. Nah, itu ada roset akar, kemudian contoh untuk roset batang pada palem-paleman, contohnya kelapa. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk pada tiap buku batang terdapat 2 daun. Nanti ada yang berhadapan bersilang. Di mana untuk yang berhadapan ini dalam hal ini 2 daun pada setiap buku-buku letaknya berhadapan, terpisah oleh jarak sebesar 180 derajat. Kemudian pada buku-buku batang berikutnya biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang, 2 daun yang di bawahnya, sehingga tata letak daun yang demikian ini dinamakan berhadapan bersilang atau folia opposita. Atau istilah lainnya juga bisa dikatakan sebagai folia decussata. Yang misalnya ini pada mengkudu, kemudian juga pada bunga Ixora faludosa. Kemudian yang selanjutnya, pada setiap buku batang terdapat lebih dari 2 daun. Nah, tata letak daun yang demikian ini dinamakan sebagai berkarang atau folia verticillata. Ini contohnya dapat kita lihat pada pohon pulai, kemudian juga pada pohon alamanda, dan juga pada pohon Nerium oleander, di mana pada tumbuhan dengan tata letak daun berhadapan dan berkarang tidak dapat ditentukan rumus daunnya. Jadi untuk rumus daun itu hanya untuk yang tersebar, sedangkan untuk yang berhadapan, kemudian juga yang berkarang, itu tidak terdapat adanya rumus daun.
Kemudian yang selanjutnya kita juga akan bahas mengenai bagan tata letak daun dan juga diagram daun. Dimana untuk bagan tata letak daun ini digunakan sebagai untuk keperluan ini batang dari tumbuhan digambar sebagai silinder dan kemudian pada gambar membujur dibuatkan garis-garis ortostiknya dan demikian pula untuk buku-buku batang kekeliruan seyogianya garis-garis yang menggambarkan masing-masing bagian tadi dibuat ini berbeda. Kemudian daun-daunnya digambar sebagai penampang lintang helaian daun yang diperkecil. Jadi sebagai suatu segitiga dengan dasar lebar yang terlentang. Jika digambarkan tata letak daun menurut rumus 2/5 misalkan, kita harus menggambar terlebih dahulu 5 ortostiknya dan seterusnya daun pada setiap buku yang jaraknya satu sama lain sejauh 2/5 lingkaran. Maka kita akan melihat bahwa dimulai dengan daun yang mana saja setelah garis spiral genetik melingkar batang sampai 2 kali akan melewati 5 daun selama melingkari 2 kali tadi. Nah, untuk lengkapnya nanti kita akan bahas di video yang lain mengenai bagan dan juga diagram. Nah, sekilas untuk video ini diagram tata letak daun atau disingkat dengan diagram daun. Ini untuk membuat diagram batang harus dipandang sebagai kerucut yang memanjang dengan buku-buku batang sebagai lingkaran yang sempurna. Nah, kita langsung saja ini untuk diagram tata letak daun yang tadi diproyeksikan dalam bidang datar. Kemudian untuk bagan ini dibuat seperti pada tabung. Nah, jadi untuk membuat diagram tata letak daun yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran. Lingkarannya bisa dalam jumlah yang banyak. Kemudian ini untuk rumus 2/5 ini seperti ini. Jadi lingkaran ini misal terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lingkaran. Nah, untuk lingkaran yang paling luar itu adalah tata letak daun yang paling bawah. Jadi semakin dalam itu menunjukkan daun pada posisi yang semakin tinggi. Jadi yang paling luar itu adalah yang paling bawah. Urutan daun muncul pertama. Kemudian lingkaran yang selanjutnya lebih dalam itu adalah untuk daun yang kedua. Karena satu lingkaran itu menunjukkan satu buku dan satu buku hanya terdapat satu helaian daun saja. Maka untuk daun yang berikutnya atau daun kedua itu posisinya pada lingkaran yang kedua dan seterusnya. Nah, ini untuk rumus 2/5. Misal untuk daun pertama letaknya di sini, maka untuk daun kedua karena di sini 2/5 maka kita melangkah ke sini 1, 2. Dan letak daun kedua adalah di sini. Karena satu buku hanya satu lingkaran, satu buku hanya satu daun, maka untuk daun kedua itu di lingkaran dalam. Kemudian 1, 2. Dan lebih dalam lagi ini adalah daun ketiga. Kemudian 1, 2 ini yang keempat. 1, 2 ini yang kelima. 1, 2 ini keenam. 1, 2 ini 7. 1, 2 ini 8. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada daun yang nantinya akan tegak lurus dengan daun di atasnya. Nah, misal ini sebagai tolakan daun 1, ini akan lurus dengan yang ke-6. Karena rumusnya 5/2, rumusnya 2/5, maka kita lihat selisih antara 6 dan 1 ini adalah 5. Jadi ini memerlukan 5 lingkaran atau 5 garis spiral ini untuk terdapat daun yang saling tegak lurus. Ini 1 dan 6, kemudian 2 dan 7. Kemudian 3 dan 8. Kemudian kalau ada 4 ini akan dengan yang ke-9, 5 dengan 10 dan seterusnya. Jadi ini gambarnya dalam bidang datar seperti ini. Kemudian ini diproyeksikan lagi dalam bentuk tabung seperti ini. Karena ini untuk menunjukkan posisi dari
daun pada batang yang sesungguhnya. Jadi di sini nanti ditarik garis spiral, kemudian seperti ini. Lalu misal posisi dari di daun yang pertama itu yang paling bawah, ini 1. Kemudian kita bergerak ke sini 1, 2. Nah, ini kedudukan daun yang kedua, kita tarik ini 2, posisinya lebih tinggi dari posisi yang ke daun pertama. Kemudian 1, 2, dan di sini ini adalah letak daun ketiga. Karena posisinya di luar, posisinya di belakang, maka di sini disimbolkan dengan garis putus-putus. Jadi yang 3 ini posisinya berada di belakang batang. Nah, di sini. Kemudian 1, 2. Kemudian posisi daun yang keempat itu di sini lebih tinggi dari posisi daun 3. Kemudian jangan spiral lagi. 1, 2. Kemudian yang kelima itu di belakang. Kemudian 1, 2. Dan posisinya ini di samping. Dan kita lihat 1 dan 6 ini tegak lurus. Kemudian 1, 2. Di sini juga tegak lurus antara 2 dengan 7. Kemudian 1, 2. Ini tegak lurus. 3 dengan 8 di belakang. Kemudian 1, 2. Ini 4 dengan 9. Ini tegak lurus. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami untuk diagram dan bagan ini. Kalau kurang paham dengan video ini, silahkan putar di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.